Shalom Bapak Ibu. Warta Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, ibadah GB Tanjung Sari berlangsung 2 kali ibadah, yaitu ibadah yang pertama pukul 8 hingga pukul 9 WIB, dan ibadah yang kedua pukul 10 hingga 11 WIB. Ibadah sekolah minggu secara streaming berlangsung pukul 9.30 WIB. Ibadah FA hari Jumat berlangsung secara streaming pukul 19.30 WIB. Yang kedua, persembahan minggu ini ada 2 persembahan, yaitu yang pertama persembahan pembangunan, dan yang kedua persembahan umum dan ucapan syukur. Persembahan dapat dimasukkan ke kotak-kotak yang tersedia atau dapat disetor ke rekening GB Tanjung Sari. Yang ketiga, diharapkan selama kita ibadah tetap memakai masker. Demikian warta minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, untuk datang memuji menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami sungguh merasakan berkat kasih setiap Tuhan yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang minggu yang lalu Tuhan, hingga di pagi hari ini Tuhan, di minggu yang kedua di bulan Agustus ini Tuhan, kami boleh datang di tempat kudus-Mu ini ya Tuhan, dan bersama-sama dengan umat-Mu juga ya Tuhan yang ada di rumah ya Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Mari Bapa, kiranya Tuhan Engkau yang menguduskan setiap kami Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk datang menghadap Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memimpin setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik, yang manis bagi-Mu ya Tuhan. Kami ingin Tuhan, hati-Mu boleh kami senangkan pada pagi hari ini, sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari-hari yang kami lalui ya Tuhan. Dan mari Tuhan, ketika kami datang Tuhan, membawa korban pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Lawatlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan untuk boleh tenggelam dalam hadirat-Mu, untuk boleh bersekutu dengan Engkau, mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga lewat perjumpaan dengan Tuhan, kami akan diberkati, kami akan dikuatkan, kami akan dipulihkan ya Tuhan Yesus. Dan biarlah ketika kami pulang dari tempat ini, kami ya Tuhan akan bersorak-sorak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat firman-Mu ya Tuhan akan ditabur oleh hamba-Mu ya Tuhan, gembala sidang kami di tempat ini. Urapi hamba-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi rema bagi setiap kami ya Tuhan Yesus, dan berkati ya Tuhan, dan urapi hamba-Mu gembala sidang kami Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan lewat perjamuan kudus ini Tuhan mengajarkan setiap kami betapa Engkau mengasihi kami, sehingga kami boleh mengasihi Tuhan lebih-lebih lagi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita yang siap memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita sekali lagi Bapak Ibu. Saya mengucapkan shalom buat kita semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan
dengan sorak-sorak dan bersorak-sorak karena Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Bapak Ibu, semua orang kita yang di tempat ini bersukacita, amin. Semua mau bersukacita karena Tuhan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hidup. Sebab dalammu kami temukan sukacita Tuhan. Kami angkat tangan kami dan bertepuk tangan dalammu. Bersama-sama katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia akan sanggup berikan. Sekarang bebanku pun digantikan. Sama Tuhan di dalammu. Sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Kau ada bersamaku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rencana yang lebih lagi katakan. Dalam sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Dalam sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Boleh tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Angkat tanganmu, katakan. Kalau sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Sekali lagi katakan. Haleluya. Dalam sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan dia Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang karena mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Engkau kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkau perlindungan bagi kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bukan karena melihat, tapi kami percaya karena firman-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa
berikan tepuk tangan yang terbaik. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari buka kedua tangan. Mari naikkan ucapan syukur, naikkan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Pribadi lepas pribadi bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan baik. Engkau Tuhan yang hebat. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hari ini umat-Mu yang lemah jadilah kuat, yang terluka Tuhan balus. Hidup kami tidak pernah sama lagi ya Tuhan. Kami tahu Tuhan ada bagi setiap kami. Tuhan menguatkan kami, Tuhan memulihkan kami. Kami yang lemah ada yang sakit ya Tuhan, tetapi setiap kami akan kuat, bersuka cita, bergembira karena Tuhan adanya. Oh terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Engkau berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan. Baik, salam bagi kita semua. Salam. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Loh, kok? Ya, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa bagi setiap kita. Baik, sekali lagi kami mau mengingatkan, sewaktu kita ibadah tolong pergunakan pakai maskernya Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Memang tidak nyaman, tetapi seperti kita ketahui sekarang ya, sudah 4 menjelang 5 bulan, kita ada dalam kondisi yang luar biasa. Bukan cuma bangsa kita, tapi bangsa-bangsa. Jadi kita harus menjaga sehingga kalau Anda perhatikan sekali lagi ibadah kita disertai dengan protokol kesehatan, ada jarak antara satu dengan yang lainnya, dan saat ibadah pun kita diminta untuk menggunakan masker supaya droplet itu tidak terbang begitu, karena kalau kita pakai masker itu akan menjaga diri kita, juga menjaga orang lain juga, orang-orang yang kita kasihi. Sengaja saya bahkan khotbah ini pun pakai masker supaya jangan menganggap wah kok kurang nyaman. Ini masalah kebiasaan saja. Nah, langsung saja saya mau mengajak kita membuka Alkitab. Bisa PowerPoint saya. Nah, tema firman Tuhan yang saya mau share, hidup di dalam sukacita, Bapak Ibu.
Jadi Tuhan menuntun kita di bulan Agustus ini untuk apa? Hidup dalam sukacita. Jangan lupa nanti tanggal 17 kita merayakan 75 tahun ulang tahun kemerdekaan. Kita berdoa bukan cuma bangsa kita dimerdekakan, hidup kita juga dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, kita baca firman-Nya terlebih dahulu. Yuk kita baca Filipi pasal yang keempat, ayatnya keempat. Kita baca dengan suara yang nyaring, 2, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu, tema daripada kitab Filipi adalah sukacita. Yang menarik begini, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, dia menulisnya dari penjara. Bayangkan orang yang di penjara menulis kepada orang yang ada di luar untuk apa? Bersukacita. Bukan cuma sekali dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kadangkala karena masalah, kesulitan, maka orang itu sulit untuk apa? Bersukacita. Tolong PowerPoint-nya. Nah, ada seorang penulis Amerika namanya Scott Peck. Dia berkata sungguhnya kehidupan itu serangkaian masalah, namun dikatakan apa? Kita bebas memilih mengeluh atau memecahkan masalah. Hari-hari ini kita semua itu sedang menghadapi masalah dan diprediksi, karena kalau misalnya Anda baca di mass media ya, bahwa kita itu diambang krisis. Diharapkan kuartal ketiga tahun ini itu pertumbuhan ekonomi bisa sedikit lebih baik. Bahkan negara-negara besar, negara-negara maju itu seperti Singapura sudah krisis, Amerika sudah krisis. Jadi kita diprediksi ada di ambang krisis. Kemarin dalam pertemuan dengan gembala, maka ada seorang hamba Tuhan, dia melihat sewaktu bulan Maret dalam mimpi kelihatannya, maka dia berdoa untuk Amerika. Maka dia mendengar suara pintu diketok 2 kali dan mulailah COVID-19 melanda hampir seluruh negeri. Kemudian dikatakan di bulan Juni atau Juli diketuk lagi, dok gitu. Angkanya makin meningkat. Dan di dalam penglihatan itu bulan November, maka bukan cuma diketok 2 kali, tetapi seperti didobrak. Nah, hamba Tuhan ini merasa ini sudah kurang baik, maka dia mengajak orang-orang percaya untuk apa? Banyak berdoa. Nah, di dalam penglihatannya itu, sebab dia itu melihat satu kalender besar dan dia ada di atas kalender itu. Nah, sewaktu orang percaya mau berdoa, maka dikatakan di bulan September kalender itu hilang. Memang belum dimengerti artinya apa. Tetapi kita berharap ke depan itu bisa jauh lebih baik. Amin. Memang hari-hari ini banyak negara sedang giat untuk apa? Membuat vaksin. Nah, kalau Anda baca juga berita, Indonesia diperkirakan tahun depan akan memproduksi 100 juta vaksin COVID-19. Jadi kalau dengan adanya vaksin ini ya kita jauh lebih bebas daripada sekarang. Kemarin juga saya melihat ada satu tayangan di Abu Dhabi sekarang sedang disuntikkan kepada ribuan relawan vaksin COVID-19 yang sudah lulus 2 tahap, diuji cobakan kepada semua banyak jenis bangsa, bukan hanya misalnya satu bangsa saja. Harapannya apa? Vaksin ini bisa berguna untuk semua bangsa. Jadi kita berdoa bahwa ke depan bisa jauh lebih baik. Katakan amin. Nah, tergantung kita. Nah, yang menarik kalau Anda perhatikan, ada perbedaan antara sukacita dengan kesenangan, happiness, joy. Kalau joy itu dikatakan itu datang dari dalam dan karena Tuhan. Tapi kalau happiness, kegembiraan itu terjadi karena kesenangan lahir karena suatu peristiwa, kejadian. Misalnya
Kita punya hobi, kita akan senang. Atau kita makan, kita akan senang. Tapi itu bukan joy. Sukacita itu berasal dari Tuhan adanya. Makanya dalam Filipi tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Apa kata psikolog mengenai sukacita? Nah, kalau Anda perhatikan, menurut psikolog ya, bahwa sukacita itu adalah kemampuan untuk tersenyum saat beban hidup menindih. Tetap berpikir positif saat negatif ada di sekeliling kita. Jadi orang yang bersukacita tetap bisa tersenyum. Coba lihat kiri kanan. Oh, nggak bisa kelihatan tersenyum ya karena pakai masker. Tapi masker sekarang pun udah banyak kan motifnya. Ada musik tersenyum dan lain sebagainya. Nah, hari-hari ini hari-hari yang sulit, tetapi Tuhan mau kita bersukacita. Bisa katakan amin? Menurut kedokteran dikatakan bahwa sukacita akan mengurangi ketegangan psikologi. Nah, menurut Alkitab, Billy Graham berkata bahwa sukacita adalah karakter ilahi yang memampukan anak-anak Tuhan untuk melewati masa-masa sulit. Hari-hari ini kita ada di masa-masa yang sulit. Hari-hari ini kita ada di masa-masa yang sukar. Tetapi Tuhan mengingatkan biarlah setiap kita itu tetap bisa bersukacita. Sebab sukacita dikatakan akan membuat kita sehat, baik jasmani dan rohani. Dan kalau Anda perhatikan, Tuhan itu mau anak-anaknya hidup dalam sukacita. Ini ayat-ayatnya, bisa Anda catat nanti baca saja di rumah. Tetapi salah satunya dalam Roma pasal 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Tahukah Anda Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mau anak-anaknya hidup dalam sukacita. Loh, amin. Ingat, sukacita itu dari dalam, bukan karena sekeliling, bukan karena lingkungan. Karena kalau kita lihat lingkungan sekeliling kita, waduh, berat Bapak Ibu. Tetapi sukacita yang berasal dari Tuhan, itu akan membuat kita tetap kuat, mampu tersenyum. Dan ayat-ayat yang saya tampilkan ini, baik dalam Yohanes pasal 15, kitab Roma, 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Mengapa sih Alkitab ajar kita untuk bersukacita? Nah, kita baca yuk bersama Mazmur pasalnya ke-16 ayatnya ke-11. Yuk, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Orang yang bisa bersukacita itu adalah ciri, itu adalah tanda dia adalah miliknya Tuhan. Di hadapanmu ada dikatakan apa? Sukacita berlimpah-limpah. Kalau kita miliknya Tuhan, kita mampu hidup dalam sukacita. Walau keadaan masih kurang baik. Bahkan kalau Anda baca nanti Habakuk pasal 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon ara mengecewakan, kambing domba ternak itu terhalau. Namun aku tetap beria-ria di dalam Tuhan, dikatakan. Yang kedua, mengapa kita itu bisa bersukacita? Di dalam Mazmur pasalnya ke-5 ayatnya ke-12, tetapi semua orang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Bapak Ibu, ayat ini berkata orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Hari-hari ini perlindungan kita itu siapa? Saya berdoa biarlah kita itu berlindung pada Tuhan. Amin. Sehingga apa? Kita mampu bersukacita. Sebab dia adalah gunung batu keselamatan setiap kita. Nah, yang menjadi persoalan, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam sukacita, Bapak Ibu? Saya bagikan 3 perkara sederhana saja. Yang pertama, perhatikan Filipi pasalnya ke-4, ayatnya ke-2. Filipi pasalnya ke-4, ayatnya ke-3 di situ ya, dikatakan
Bahkan kuminta kepadamu juga, Sun Sugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bagaimana caranya untuk kita bisa bersuka cita? Yang pertama Bapak Ibu, mari kita belajar memperhatikan orang lain. Jadi kita tidak hidup hanya untuk diri kita saja Bapak Ibu. Hari-hari ini, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, Tuhan ajar kita untuk apa? Perhatikan orang lain. Nah, di tengah-tengah masa pandemi hampir 4-5 bulan ini, gereja kita Keluarga Besar Medan Plaza, tahukah Anda, tetap menyalurkan bantuan diakonia bagi apa? Orang yang membutuhkan, bukan cuma kalangan dalam, tetapi juga untuk yang luar. Bahkan ada kabar baik, dikatakan mungkin sejak bulan ini ya atau September, pemerintah akan menggelontorkan bantuan bagi orang yang berpenghasilan di bawah 5 juta. Cuman ada persyaratannya Bapak Ibu. Jadi akan dicoba dibantu. Kenapa? Mencoba menstimulus supaya roda perekonomian itu bergerak, kalau enggak resesi. Nah, bagian kita, ayo perhatikan orang lain. Jangan kita berpikir gini bahwa memperhatikan orang lain itu bicara tentang uang saja. Tidak. Kadang kita memberi nasihat, membantu yang hal-hal yang sederhana, mendoakan, itu pertolongan. Sebab ada banyak orang di luar sana yang susah. Yang mereka berpikir sudah tidak tahu lagi. Bahkan kalau Anda baca, karena kondisi pembelajaran sekarang daring, ada siswa yang bunuh diri karena nggak punya apa? Cellphone. Jadi ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Bagi mereka, beras itu lebih utama daripada handphone ataupun kuota. Bagian kita, ayo belajar untuk apa? Perhatikan orang lain. Nah, kalau kita lihat ada contohnya di dalam Alkitab. Kenapa gak maju ya? Nah, kalau kita lihat, ya, jemaat mula-mula, Kisah Rasul pasal yang kedua, saya baca mengingat waktu untuk kita. Kisah 2:44 sampai dengan 45 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya. Mari belajar berbagi. Dalam Kisah Rasul juga dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Belajar membagi hal-hal yang mungkin kelihatan sepele, sederhana. Mungkin apa yang bagi kita tidak berarti, bagi orang lain itu sangat berarti. Saya pernah melihat satu tayangan di dalam medsos ya. Dikatakan mungkin sampah itu bagi kita, tapi bagi orang lain itu adalah kekayaan. Contoh sederhana, sampah itu sekarang kan udah menjadi kekayaan bagi orang-orang yang pemulung itu kan. Bagi kita mungkin botol plastik itu gak punya nilai, gak punya harga. Tapi bagi orang lain itu sangat bernilai, sangat berharga bagi mereka. Jadi kalau kita mau hidup dalam sukacita, yang pertama, mari belajar untuk apa? Perhatikan orang lain yang ada di sekeliling kita, yang membutuhkan. Kalau Anda akan menolong orang lain, maka sukacita yang daripada Tuhan akan memenuhi kehidupan Anda. Ada satu kebahagiaan yang tersendiri Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan? Dalam Filipi pasalnya keempat, ayatnya ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya sukacita itu memenuhi kehidupan kita,
Mari hari-hari ini senantiasa berdoa. Bukankah mungkin banyak aktivitas kita, work from home, learning from home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Ada waktu bersama-sama dengan keluarga. Mari sediakan waktu juga untuk apa? Bersama-sama dengan Tuhan. Banyak berdoa. Seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini waktu-waktu yang krusial Bapak Ibu. Jangan anggap gini, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Pagi hari sediakan waktu, kemudian mau menutup malam atau mau istirahat, banyak berdoa, bangun mesbah. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Hari-hari ini banyak mengucap syukur. Banyak mengucap syukur. Mengapa itu penting? Saat kita mengucap syukur, saat kita mau berdoa, saya yakin, saya percaya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Dia akan menolong, Dia akan membebaskan, Dia akan membela setiap kita. Amin. Sehingga apa? Kita bisa mengalami sukacita. Nah, mengapa kita perlu banyak berdoa? 1 Petrus pasal yang ke-5. Ayatnya ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hari-hari ini banyak orang khawatir, banyak orang takut, bahkan paranoid. Karena banyak rencana itu sepertinya sudah berantakan. Banyak planning itu harus mungkin di rescheduling ulang, dijadwal ulang. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara mungkin Anda yang mau menikah, terpaksa di cancel dulu. Tapi hari-hari ini sudah mulai diizinkan, tetapi dengan apa? Pembatasan. Ayat ini berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan memelihara setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau harapan selama ku hidup. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau harapan selama ku hidup. Nah, yang menarik, Paulus tidak hanya ngomong saja, tanda petik. Nah, kalau Anda perhatikan, Anda baca PowerPoint-nya tolong. Nah, di dalam Filipi pasalnya pertama, ayatnya keempat, ayat ini menuliskan seperti ini. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan apa dikatakan? Sukacita. Ingat yang seperti saya katakan tadi, Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi dari dalam penjara. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang terpenjara, bukan secara fisik ya. Kita terkungkung, tapi jangan izinkan situasi itu membuat sukacita kita daripada Tuhan itu terhilang dalam hidup kita. Amin. Paulus berkata, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara berdoa dengan sukacita? Atau karena tertekan, atau stres? Saya berdoa, biarlah kita mampu berdoa dengan sukacita. Sukacita itu bukan dari luar Bapak Ibu. Itu dari Tuhan yang mengalir keluar dari kehidupan kita.
Kalau kita mau senantiasa berdoa, ada berkatnya. Apa itu? Kita baca ya Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita mau berdoa Bapak Ibu, ayat ini berkata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kita kadang enggak secara akal, kita berpikir apa iya gitu. Tapi yang luar biasa, damai sejahtera itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Kalau hari-hari ini kita mau hidup dalam damai sejahtera, banyak-banyak berdoa. Nyatakan segala permohonan kita kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera itu akan hidup, akan tinggal dalam hidup kita. Dan kita mampu hidup di dalam sukacita. Saya akan tutup dengan poin yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup dalam sukacita? Selain kita memperhatikan orang lain, kita mau berdoa. Nah, saya akan tutup dengan poin yang ketiga. Filipi 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga yang harus kita perhatikan, ini pikiran. Kitab Amsal berkata, sebagaimana orang berpikir, demikianlah ia adanya. Memang pikiran itu bukan diri kita Bapak Ibu, tetapi pikiran itu akan membentuk keadaan kita di masa yang akan datang. Sekali lagi, memang pikiran itu bukan diri kita, bukan, itu hanya bagian. Tetapi dikatakan itu akan membentuk keadaan kita sekarang dan yang akan datang. Hari-hari ini ayat ini berkata, ayat ini mengajak kita untuk apa? Memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia. Boleh katakan amin? Bahkan kalau Anda baca nanti di rumah dalam kitab Kolose dikatakan bahwa mari pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Kesulitan, masalah boleh terjadi, tetapi jangan fokus kepada masalah itu. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab, anak-anak Tuhan, pemenang-pemenang, atau orang-orang percaya selalu mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Tetapi yang luar biasa, mereka tidak fokus kepada kesulitan, mereka tidak fokus kepada masalah, tapi mereka fokus kepada Tuhan. Pikirkan yang baik. Selalu disampaikan kepada kita, di balik goncangan selalu ada berkat. Amin. Tahukah Anda, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, memang ada orang yang mengalami kegoyahan, tetapi banyak orang yang hari-hari ini diberkati. Diberkati keadaan, diberkati kondisinya. Mengapa? Cara berpikir. Bulan lalu saya sampaikan, ini waktunya bagi khususnya anak-anak muda. Anda itu harus belajar teknologi IT. Sebab ke depan nanti semua online. Semua mengandalkan teknologi. Jadi kalau kita lihat nanti di masa yang akan datang, ada banyak nanti pekerjaannya, ada sekarang, tidak ada lagi. Sebab semua nanti sudah model online, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kayak di bank nanti customer service udah tidak diperlukan lagi terlalu banyak. Bahkan orang mau store tunai tidak harus melalui CS.
Cukup sekarang sudah ada mesin, kita bisa store tunai di situ. Jadi di balik kesulitan, mari berpikir, apa sih maksud Tuhan? Apa sih rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Bisa maju? Nah, perhatikan ini satu kata-kata bijak ya. Dikatakan, tidak semua yang kita pikirkan harus kita ucapkan, tetapi semua yang ingin kita ucapkan harus dipikirkan. Sekali lagi, tidak semua yang kita pikirkan harus diucapkan, tetapi apa yang mau kita ucapkan harus dipikirkan. Ini sangat penting, sebab pikiran kita akan membentuk kondisi kita sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, ini ayat yang terakhir. Klik Amsal pasalnya ke-23. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia adanya. Ada satu, saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Sepasang suami istri muda baru pindah ke satu kompleks perumahan. Nah, setiap pagi sambil sarapan, maka istrinya itu menatap keluar melalui jendela rumah mereka dan melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Nah, tiap kali tetangganya menjemur pakaian, maka istrinya bilang begini, lihat Pak, cuciannya sepertinya kelihatan kurang bersih. Jadi hari demi hari, setiap kali tetangganya jemur pakaian, sang istri ngomel terus. Dia berkata, kurang bersih dia nyuci. Sampai suatu ketika, seminggu setelah itu, suatu pagi istrinya waktu melihat kembali keluar, dia heran. Dan dia berkata kepada suaminya, nah mungkin dia dengar apa yang saya sampaikan Pak. Lihat, hari ini cucian tetangga kita sudah sangat bersih. Nah, Anda tahu apa yang dikatakan suaminya? Suaminya bilang begini, Ma, tadi pagi saya bangun lebih pagi untuk apa? Membersihkan jendela rumah kita. Dan ternyata jendela rumah kita itu kotor sekali. Sehingga saat kita melihat ke seberang cucian tetangga, bukan cucian yang kotor, tapi jendelanya yang kotor. Kadangkala kita juga seperti itu. Kita sering melihat orang lain itu kekurangan. Padahal sungguhnya mungkin ada dalam hidup kita yang perlu dibersihkan. Mungkin hati kita, kalau hati kita bersih, pikiran kita juga akan bersih. Kalau pikiran kita bersih, perkataan kita akan bersih, akan benar. Dan saya berdoa bila hari-hari ini kita senantiasa hidup dalam sukacita. Katakan amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Persiapkan roti dan anggur. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah bisa persiapkan roti dan anggur. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat kuubah. Semua karena cinta-Mu. Yang belum dapat roti dan anggur bisa pegang tangan. Tinggalkan aku, engkau alasan selama ku hidup. Mari sambil mengangkat tangan katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku
Saya mau bertanya, adakah di antara kita yang belum mendapatkan roti dan anggur, yang belum bisa lambaikan tangan? Semua sudah? Sebelum kita makan roti dan anggur, mari kita berdoa sejenak. Periksa hati kita. Kalau ada dosa, kesalahan, pelanggaran, baik dalam sikap, perbuatan, perkataan, pikiran, mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Sehingga kita dengan cara yang benar boleh makan perjamuan kudus ini. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Tuhan menginginkan kami hidup dalam sukacita. Sebab itu ampuni kami kalau kami masih khawatir. Ampuni kami apabila kami hidup dalam ketakutan. Kami tidak percaya bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, sucikan setiap kami. Kuduskan kami ya Tuhan. Berkati perjamuan kudus. Berkati setiap kami. Kami mau sambut dalam nama Yesus kami berdoa. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang kasih oleh Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku, kata Tuhan. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan. Terima kasih. Haleluya. Naikkan ucapan syukur. Naikkan terima kasih. Terima kasih. Haleluya.
Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Engkau mengingatkan kami untuk bersuka cita ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi sidang jemaat-Mu apapun kondisi keberadaan yang mereka alami. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun ya Tuhan. Dan penuhi sidang jemaat-Mu dengan hadirat-Mu, dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga setiap kami boleh melewati masa-masa yang sulit dan sukar bersama-sama dengan Engkau. Dan kami tahu Tuhan yang memelihara setiap kami. Hidup kami adalah dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu hidup kami, hidup yang senantiasa berkemenangan karena Tuhan adanya. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat negeri kami. Terutama di mana kami memperingati kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Kami berdoa kemerdekaan yang daripada-Mu memenuhi bangsa kami, memenuhi negeri kami ya Tuhan. Dibebaskan, dimerdekakan dari segala kutuk, dari segala kuk dan belenggu, dari segala dosa dan penghambaan ya Tuhan. Pulihkan, selamatkan bangsa kami. Kami berdoa buat 200 juta jiwa lebih penduduk yang ada di bangsa kami. Selamatkan. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, selamatkan ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami yang terus berjuang, berjelih lelah untuk memulihkan kondisi kesehatan maupun perekonomian bangsa kami. Berkati jajaran pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Kami berdoa ya Tuhan, berkati kota di mana kami tinggal. Kami tahu kesejahteraan kota ini kesejahteraan kami juga. Berkati tanahnya, berkati udaranya, berkati airnya, berkati perekonomiannya, berkati keamanannya ya Tuhan. Berkati seluruhnya ya Tuhan. Berkati para pemimpin rohani kami, baik itu Pak Niko, Pak Bambang, Pak Edi, seluruh gembala-gembala yang ada. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem. Kiranya kesejahteraan adalah lingkungan tembok-Mu, sentosa adalah lingkungan Polri-Mu. Diberkatilah bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Dan berkat daripada-Mu turun bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Hamba-Mu serahkan sidang jemaat-Mu 1 minggu yang akan datang. Rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga diberkati. Setiap usaha pekerjaan perjalanan buat berhasil, buat beruntung karena-Mu. Bahkan anak-anak-Mu yang sekolah dengan kondisi daring ya Tuhan. Biarlah sukacita yang daripada-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau juga kami akan memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan umum, persembahan yang lain. Berkati persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhirinya. Bukakan tingkap surga-Mu, curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Kekasih hatinya Tuhan, arahkan hati. Angkat tangan wajah-Mu ke surga, terimalah. Anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Bersekutu yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu Saudara pada masa-masa ini. Esok Maranatha bakal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, selamat hari Minggu dan boleh memberikan persembahan yang ada di kotak-kotak ada di depan dan di pintu. Selamat hari Minggu sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersukacita Tuhan, sebab karya-Mu mempesona kami. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi